Nah, manajer investasi itu pihak yang mengelola dana kita. Nah, jadi seperti saya cerita tadi, yang di tempat saya kerja itu ada galeri investasi, di sana juga terima kalau ada yang mau beli reksadana. Jadi kita tuh jual saham, reksadana, obligasi, ya kita jual gitu di sana. Ya, siapapun bisa beli. Ya. Dan enaknya kalau reksadana itu, kalau saham kan tadi harus satu lot minimal. Obligasi juga ada aturannya juga dan angkanya jarang kecil ya. Tapi kalau reksadana, bahkan minimal reksadana itu 100.000 aja bisa. Ya, ya bisa kita kalau mau beli. Bisa beli reksadana 100.000. Nah, nanti mereka yang mengelola dana kita. Ya, tiap bulan 100.000, 100.000, ya. Tahu nanti Anda pulang sudah banyak uangnya. Saya kemarin diceritain teman ini kasusnya, kalau dulu kan saya asuransi gitu ya. Terus teman saya bilang, udah Bu ambil aja asuransinya, dia bilang. Asuransi kan kita ke asuransi, pihak asuransi dibelikan reksadana juga ya sama mereka. Ya kalau risiko ada tetap sama ya, risiko tergantung reksadananya belinya apa, investasinya kemana gitu, portofolionya. Nah, cuman enaknya kalau reksadana itu kecil dan sebetulnya reksadana tuh dilindungi gitu. Perlindungan dari OJK-nya itu untuk reksadana lebih lebih apa istilahnya? Dia ada batasan seingat saya. Kan semua dilindungi ya sekarang ya, kalau misalnya di bawah 100 juta transaksi kan masih, kalau ada apa-apa istilahnya karena OJK yang mengawasi, nanti dana kita bisa di inilah apa istilahnya di, ya kemungkinan besar bisa tergantung, kalau mereka ada talangan dananya bisa dikembalikan gitu maksudnya. Itu kalau di reksadana tuh masih, karena sifatnya kan reksadana tuh kecil, bisa beli sedikit ya untuk yang lebih, maksudnya yang lebih istilahnya lebih kecil lah. Nah, jenis reksadana tadi ada reksadana tertutup, terbuka, reksadana berbentuk perusahaan, kemudian reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Nah, jadi seperti itu. Nah, lanjut teman saya tadi cerita, dia bilang dia tutup asuransinya karena dapat di asuransi ternyata dia agak kembali investasinya agak lama, dia malah milih beli reksadana dan lumayan gitu, dia cerita sih ya. Saya juga kebetulan saya nggak praktek ya, karena saya lebih suka praktek di real sih, terus terang aja saya. Makanya saya sempat dulu hampir praktek, cuman gara-gara ya kebanyakan ke investasi real sih, mending sama kayak mbak-mbak mungkin ya. Tadi beli tanah, beli rumah gitu, beli sawah gitu ya, lebih ke real gitu. Kalau yang finance ini paling cuma tabungan saja, tabungan, asuransi, paling seperti itu ya. Sempat kemarin karena di kampus saya sudah ada transaksi itu, pengen beli gitu, cuman gara-gara ini, sebenarnya gara-gara ini agak nggak bagus nih infonya, gara-gara saya riset saya itu tentang koneksi politik. Jadi siapa saja sih orang-orang politik di perusahaan-perusahaan bursa efek itu. Nah, saya baca gitu. Iya memang, betul Mbak Dewi. Memang dia pasti tahu. Nah, untuk tahu cara seperti apa jadi manajer investasi, nanti minggu depan materi kita yang bab 2 dan bab 3 itu eh, belajar tentang bagaimana ngitung returnnya, ngitung resikonya. Minggu depan ya kita belajar itu. Kalau di sekarang memang masih secara umum. Nanti Anda akan tahu yang berisiko nggak berisiko itu seperti apa gitu. Cara ngitungnya gitu ya, ada nanti di sana. Jadi saya sebetulnya yang membuat saya kurang tertarik itu ternyata hampir semua perusahaan-perusahaan di Indonesia itu ini agak politis ya, milik konglomerat tertentu yang memang sudah sangat kaya. Bahkan saya lihat kemarin itu yang berita terbarunya ya, orang kaya Indonesia itu masuk 140 besar dunia loh. Ada itu 140 besar, berarti orang-orang Indonesia tuh kaya. Ya, tapi itu kan cuma orang-orang tertentu gitu yang menguasai seluruh aset di Indonesia. Itu gila, Indonesia tuh kalau saya pikir di ininya apa namanya, perusahaan di Indonesia tuh hampir semuanya sebetulnya politis gitu.
Jadi karena saya baca itu, akhirnya niat saya mau investasi di saham agak agak mikir saya, karena ujungnya memperkaya orang-orang itu lagi gitu. Ya karena ujungnya kan mereka yang kaya. Nggak takut, cuman kesel aja sih. Keselnya kok dipermainkan mereka gitu ya. Kayak kasus kasus kebakaran hutan kemarin tuh kan, kalau kita pikir-pikir, kalau bukan orang kuat nggak akan bisa seperti itu. Nggak akan bisa, karena yang saya lihat itu semua perusahaan pasar modal ini sebetulnya pemiliknya jujur aja tentara semua. Mana berani orang-orang itu ngelawan tentara, mereka punya senjata kok. Itu yang buat saya agak miris, ternyata perusahaan. Iya, memang cuman orang-orang itu. Itulah. Tapi kita tetap perlu belajar ya supaya kita tahu. Saya tuh sambil ngerjakan riset saya, sambil ngomel-ngomel. Saking, loh kok yang punya orang ini lagi, yang punya orang ini lagi. Pantaslah Indonesia kayak gitu. Kayak gitu kondisinya, makanya saya agak, ya sudahlah gitu, cukup tahu saja, tapi ya memang kurang pengalaman jadinya. Kalau saya tuh sebetulnya pengen investasi atau pengen apa tuh cuma pengen tahu aja supaya bisa cerita gitu, supaya bisa share ke teman-teman juga. Ya kayak gitulah kondisinya ya. Nanti kalau Anda mau coba-coba nggak apa-apa. Kalau misalnya mau yang syariah, sebenarnya syariah juga ada ya. Ya kayak karena lembaga-lembaga ini setahu saya itu kan menarik juga tuh kalau nanti Anda mau ngeriset bagaimana kinerja perusahaan setelah mereka membuat unit syariah gitu. Karena hampir semua lembaga finance perbankan di Indonesia itu semua buat lembaga berbasis syariahnya. Ya, nanti Anda bisa. Ya, memang sih teori portofolio ini memang wawasan dan bisa kita praktekkan. Jadi Anda bisa nanti kalau punya tabungan banyak, ya bisa sebagian uangnya masukkan tabungan ke bank, sebagian untuk bisnis real, sebagian untuk bisnis apa istilahnya investasi finance gitu. Jadi finansial ya. Jadi uangnya itu jangan cuma satu gitu. Sebenarnya kita belajar ini ya, yang kaya banget itu di Indonesia itu cuman satu dua, paling banyak berapa orang ya, 15 ya, paling banyak 20 orang yang kaya banget, dan 20 orang itu menguasai hampir 95% aset di Indonesia. Jadi kita itu cuma nguasain yang orang-orang kita biasa itu cuma nguasain 5-10%-nya aja kali ya. Semua tanah, semua perkebunan, semua apa ya, pertambangan, semua orang-orang itu yang punya. Ya, intinya gitu. Jangan dalam satu tempat. Makanya Anda kalau punya punya uang ya harus disebar gitu ya. Mau investasinya apa? Boleh misalnya ya macam-macam sih ya. Tadi saya sudah jelaskan, bisa bentuknya deposito, bisa beli apa namanya, tanah dan bangunan, bisa berdagang juga. Yang penting uangnya itu kita berpikir jangan sampai uang hanya disimpan dan kalah sama inflasi. Soalnya bayangin aja, simpan uang di bank cuma dapat 5%, inflasi 6%, nggak nutup ya. Jadi harus berpikir ya. Habis. Jadi harus berpikir supaya uang itu bisa bisa kembali dalam ya lumayan banyak ya, minimal lah, minimal bisa istilahnya itu opportunity cost. Pernah tahu opportunity cost apa? Biaya kesempatan. Maksudnya seperti apa sih biaya kesempatan? Mbak Dewi tahu? Kayaknya pernah deh mata kuliah ini. Biaya kesempatan, opportunity cost. Pernah tahu nggak maksudnya? Pernah dengar mungkin? Atau paham nggak artinya? Oh, pernah dengar tapi nggak paham. Oke, oke. Iya.
Mbak Haryanti tahu? Mbak Haryanti manggilnya apa? Mbak Haryanti atau Yanti atau susah diceritain. Terus siapa lagi? Oh, Mbak Haryanti panggilannya Mbak Ellen. Oh, gitu. Jauh banget, Mbak Ellen. Oke. Eh, siapa lagi nih yang ngetik? Jadi namanya opportunity cost, biaya kesempatan itu, eh, contohnya gini. Misalnya Anda mau mau apa namanya, buka bisnis ya, ya, oke oke, saya jelasin dulu. Tapi saya kasih contoh dulu, nanti pengertiannya kita ini. Contoh sederhananya, saya tengok di Facebook Mbak Aya jualan ya. Biar saya kasih contohnya Mbak Aya aja. Siapa aja yang jualan? Nah, ketika Anda jualan, itu kan ada investasi ya. Nah, investasinya itu pasti Anda harus perkirakan setahun kira-kira dapatnya berapa persen gitu dari modal yang Anda keluarkan. Nah, anggaplah pas setahun, ini perkiraan dulu ya, kan kita harus buat perencanaan dulu. Anggaplah 10% misalnya setahun. Nah, 10% setahun. Nah, 10% setahun itu eh, istilahnya dianggap kita harus bisa menutupi biaya kesempatan ya. Biaya kesempatan itu contohnya gini, kalau uangnya kita simpan di bank, kita kan dapatnya berapa? Sekitar anggaplah 5% ya. Nah, 10% dikurang 5%, sisanya kan 5%. Ya kan? Nah, biaya biaya kesempatan itu istilahnya kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 5% uang yang di bank. Itulah opportunity cost. Jadi opportunity cost itu sebenarnya ya kayak gitu cuman ceritanya. Kalau intinya biasanya sih orang pakai biaya kesempatan itu ya pakai uang yang paling aman yang kita simpan gitu loh. Jadi kalau paling aman kan Anda simpan deposito ya. Nah, atau berapa lah kalau nggak deposito, tabungan biasa atau giro gitu di bank. Nah, kalau uangnya Anda simpan di bank kan Anda dapat untung 5%. Tapi Anda nggak mau dapat 5%, Anda mau 10% gitu. Karena diputar uangnya. Itu maksudnya. Nah, biaya kesempatannya hilang kesempatan yang dapat 5% di bank. Itu maksudnya. Secara sederhananya seperti itu. Makanya setiap kita mau bisnis, mau apapun, kalau misalnya kita dagang nih, tadi yang saya bilang Mbak ya dagang kan, nah, kalau misalnya dagang cuma dapat untung 4%, ngapain gitu loh, mending simpen di bank aja, gitu loh cara pikirnya. Gitu ya, paham ya? Itu cara sederhana untuk opportunity cost. Selalu berpikir seperti itu sebelum membuka usaha. Supaya Anda, ya maksudnya nggak sia-sia ya. Belum lagi kalau Anda pikir biaya tenaga kerja. Kadang kita suka lupa. Usaha tiba-tiba kita lupa ngitung biaya kita sendiri. Karena kita kadang-kadang cuman mikirin bayar. Contoh kayak teman saya kemarin buka warung. Ya nggak dapat apa-apa, dia cuma dapat capek gitu. Kadang seperti itu. Tapi bukan berarti kita nggak takut usaha, nanti uangnya cuma di bank aja gitu. Atau cuma